Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, butuh ilmu pengurusan jenazah atau pengurusan mayit. Kenapa? Karena pasti kita semua ini mau meninggal, mau jadi mayit, mau jenazah. Masa kita pintar sekali mengurusi orang hidup, tapi idiot mengurus orang mati? Ini kan tidak adil. Kita rata-rata kalau mengurusi orang hidup disekolahkan sekian lama, S1, S2, S3, panjang sekolahnya untuk mengurusi orang hidup. Tapi ketika mengurusi orang mati, mereka hampir mana sekolahnya itu? Ya. Kecuali nanti bagus kalau Tajidul Iman ini punya perguruan tinggi, kita kasih pasti jurusan penyelenggaraan jenazah. Ketua jurusan Ustaz Amri. Hebat itu. Saya terus terang sering mengamati begini ya ikhwah. Ada seorang bapak sukses Tommy tuna dirinya bilang, anaknya profesor, ada doktor, ada insinyur, ada ahli di segala bidang. Tapi waktunya meninggal ini profesor yang sudah mencetak anaknya sekian ilmuwan, waktu meninggal ditelantarkan. Buktinya tidak ada anaknya ini yang sekian lama dia sekolah. Sekian lama di sekolah, angkat tangan semua. Tidak tahu. Tidak tahu dia mau bikin apa. Karena kurikulumnya sedikit sekali untuk dia dapatkan. Sentuhan ilmunya sangat sedikit sekali. Untuk bercita-cita ya sekalian jadi profesor, doktor belum tentu. Bercita-cita jadi dokter belum tentu. Bercita-cita jadi insinyur belum tentu. Tapi Anda bercita-cita atau tidak jadi mayit, pasti. Pasti. Nah coba bayangkan, celakanya kita punya orang tua, celakanya kita punya istri, punya suami. Kalau suami meninggal, istrinya tidak punya ilmu. Coba bayangkan orang tua kita mau sekali berbuat baik, tapi tidak ada ilmunya anaknya terhadap tentang kematian, pasti ditelantarkan. Dan inilah wajibnya kita belajar tentang pengurusan ini. Kenapa? Al-ilmu qabla al-amal. Kita mau mati, sebelum mati ada ilmunya. Sebelum mengurusi keluarga kita ada mati, mesti ada ilmunya. Kalau tidak ilmunya terlantar ya Pak, pasti terlantar, pasti keliru, pasti banyak batil. Karena ketika tidak ada ilmu, hawa nafsu yang menang, hawa nafsu yang majalan, adatnya, tradisinya, budayanya, keinginannya, perasaannya. Dan itu yang banyak dimasuki tradisi budaya hari ini dalam pengurusan persoalan-persoalan keagamaan, termasuk ketika mengurus orang mati. Kenapa? Yang terjun orang tidak paham. Cuma karena begitu riolo panariolo, ya kebiasaannya begini, kebiasaannya begitu, itu dilakukan. Sering sekali kita lihat terlantar dalam banyak hal. Ada yang menunda penguburannya, menunda pengurusannya, ada dimandi, banyak natai di pantana. Coba bayangkan itu betapa berdosanya kita. Disimpang orang tua tak di ruangan tengah, menjemput tamu-tamunya yang datang ratusan bahkan ribuan dalam keadaan belum cebok. Kita pasang orang tua kita dalam keadaan tampil apa adanya,
menunggu para kerabatnya, keluarganya dalam keadaan ada tai. Busuk. Kenapa tidak diurus? Kenapa tidak dibersihkan? Kenapa tidak dibersihkan mukanya, tidak dibersihkan dirinya sebelum datang tamunya? Orang selalu selama ini sekalian angkat tangan. Ada ji Pak Imam, ada ji pengurus jenazah, tidak boleh. Sebelum Pak Imam datang, sebelum pegawai syara datang, sebelum tim datang, setiap orang harus memiliki ilmunya minimal. Kerjakan 4 lubang. Kalau saya mengatakan persingkat 2 lubang. Lubang atas, lubang bawah. Urus baik-baik dulu itu. Sebelum yang lain-lainnya, urus dulu 2 lubang. Lubang atas, lubang bawah. Lubang atas ini tutup mata, tutup mulut. Karena rata-rata orang meninggal itu mata akan mengikuti ruh keluar. Dan rata-rata mulut terbuka. Kalau tidak punya ilmu, orang membiarkan orang matinya, matanya membelalak, mulutnya juga terbuka, baru ditutup. Semua bentar datang pelayan, timbullah fitnah. Kalau orang tidak punya ilmu, ini tidak didapat di S1, S2, S3. Ini wajibnya sekarang, dan pasti kita akan temui betapa banyaknya kita menzalimi orang tua yang kita cintai, yang kita sayangi. Waktunya pas mau mengembuskan napas terakhir, dia harus kita tenang. Kita harus tenang, kita harus menuntun dia untuk dia bisa mengakhiri hidupnya dengan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya kalimat la ilaha illallah pasti dijamin isi surga. Tekniknya bagaimana? Maaf ya, karena kalau sering kau di rumah sakit, begitu napas terengah-engah, komputer sudah kelihatan, sudah dibaca, dokter panggil, tolong keluarga dekatnya masuk. Orang mau butuh tenang, diantar dengan kalimat la ilaha illallah, datang keluarganya langsung, opa, uma, yang dulu pergi, dipeluk semua dengan teriakan histeris, menangis seragam. Apa manfaatnya? Justru menzalimi orang yang mau meninggal. Mau tenang, kita ganggu dia dengan suara tangisan, peluk. Tidak boleh. Biarkanlah dia lepas. Dan cara melepaskannya, mengantar dia lepas, kita harus tenang. Butuh konsentrasi tingkat tinggi. Dan membisikkan kalimat lakinu mautakum bila ilaha illallah, tuntun orang mau mati itu kalimat la ilaha illallah. Telinga yang mananya? Ada rincian tafsirnya, itu hadis. Biyamin, sebelah kanannya, bukan kirinya. Kita kadang-kadang lucu, begitu datang keluarga om, datang kemana kan, om, dikenal aja, kenal aja, saya, kenapa mau pergi ta'aruf sama orang yang mau mati? Apa gunanya perkenalan di saat itu? Om, saya cucu tak, terus apa manfaatnya? Niat itu ya anu nenek, dia ki anu dan lekanta nenek. Padahal ini orang sudah sedikit mami alamnya di dunia, sudah menyeberang sebagian. Sering sekali pas saya bilang betul-betul nazalimi. Kalau ada orang yang mau meninggal Pak, sudah ditalqin la ilaha illallah, jangan batalkan talqinnya dengan kita ajak bicara lagi. Gimana perasaan tak om? Om masih anu jaki dirasa bagaimana? Itu batal ki.
Dia bilang talking ulang, la ilaha illallah. Biar dia tidak ucap sempurna, kita hadir tuntun dia sampai dia itu kalimat terakhirnya. Kalau pernah lagi ngomong, pernah lagi ditemani, tuntun lagi. Tapi jangan ke setiap orang yang datang la ilaha illallah, sebentar datang orang la ilaha illallah. Seandainya bisa bicara itu orang mati, bosan kau dengarkan. Bosan. Ini butuh ilmu. Butuh ilmu, Pak. Butuh ilmu. Dan saat-saat untuk menentukan berhasil tidak berhasilnya seseorang itu kan di terakhirnya. Di terakhirnya, Pak. Amalan itu ditentukan di mana? Hawatimah. Itu penutupnya. Kita harus hadir, membantu dia, menyelamatkan dia. Lubang yang kedua, ini penting. Yang lubang bawah itu, lubang depan, lubang belakang. Rata-rata orang yang meninggal itu ada keluar kotoran pada saat meninggal. Kalau bukan lubang depan, lubang belakang. Tugas kita orang sekelilingnya, begitu dia meninggal langsung periksa itu. Begitu dia putus, lepaskan pakaiannya. Lepas. Bersihkan. Bersihkan, cebok dia. Sabuni dia. Kalau tidak bisa, tisui dia, tisu basah. Jangan dipasang di situ, apalagi mau bermalam. Baru ada tainya. Kenapa orang tua dipasang menerima tamu ada tai di pantana? Coba bayangkan, Pak, orang hidup, coba orang hidup saja. Ndak cebok baru menerima tamu. Mau ke? Orang tua tak dikasih begitu. Itu namanya rantas. Bimma kebong. Siapa punya kesalahan? Orang hidup. Dan tidak sedikit, Pak. Karena itu kalau ada orang mati, tak yang pertama itu urus depan belakang. Ini tadi sudah diurus depan belakang. Itu paling pertama karena kita yang paling tahu ini urusan itu. Istrinya. Jadi suami-suami yang hadir hari ini, kalau tidak bawa istrinya, bapak nanti bisa terlantar. Karena istri tidak punya ilmu tentang itu. Istri-istri yang malam hari ini ada, tapi tidak ikut suaminya, terlantar ke nanti. Kenapa? Dia tidak sampai ilmunya. Mesti, Pak. Belum lagi dengan bab-bab lainnya. Kita sibuk biasanya pada amalan-amalan yang tidak ada dasarnya. Sibuk berkorban bikin begini, bikin begini, bikin begini, bikin begini, yang tidak ada dasarnya. Atas nama apa? Atas nama berbuat baik sama orang tua. Kita ini baru-baru ada yang telepon saya. Mau maaf ya, meskipun ini khilaf, terjadi sudut pandang perbedaan ulama tentang mandang ini. Pak Ustaz, bisa kok dong kita kirimkan anak santri tak mengaji untuk orang mati. Saya bilang begini, mengaji itu bagus. Bagus itu mengaji, bagus sekali. Baca Quran itu bagus sekali. Menamakkan Quran apalagi. Tapi mengapa mati baru mau dibacakan Quran? Mengapa mati baru kita sibuk mau bacakan Quran? Itu dalam sebuah kitab itu banyak dijelaskan. Ma yanfa'u lil mayit, apa yang bermanfaat bagi mayit, itu ulama sudah simpulkan minimal 10 Pak bermanfaat, disepakati. Ada kurang lebih 10 berselisih, termasuk ini baca Quran. Dan ada minimal juga 10 sering sekali kita lakukan, tapi tidak ada dasarnya. Dibagi 3 ya. Disepakati ada dalil, kita tidak kerja. Disepakati berselisih, kita sibuk.
disepakati tidak ada dalil, kita juga sibuk. Kadang disepakati ada dalil tapi kita tinggalkan. Saya bilang begini, saya tawarkan yang jelas-jelas tidak ada ulama menentang. Nabi jelas sekali, sahabat jelas sekali, tabi'in jelas sekali, para ulama tidak ada yang selesai. Coba bersedekah atas namanya yang meninggal, atas namanya. Tidak usah kita mengajikan, karena mengaji itu ada yang permasalahkan, ada tidak permasalahkan. Kaidahnya al-khuruju minal ikhtilaf mustahab, keluar meninggalkan yang dipermasalahkan itu jauh lebih aman. Sudahkah kita melakukan semua yang ada dalilnya? Terus dia bilang, Ustaz, memang tidak ada memang itu, tidak ada memang. Kami juga pelajari juga tidak ada. Tapi dia bilang ada tapi lagi. Orang-orang awam di sini keluargaku begitu maunya. Mau orang-orang awam. Saya bilang ini lucu. Kita orang berilmu, kita orang belajar. Kenapa orang awam yang mau dijadikan dalil? Ini hari ini Pak begitu. Saya sering tanya ikhwan. Kenapa begitu di rumah tak? Kenapa begitu di rumah tak? Karena borongi Kak Ustaz. Nah borongi Kak, dia maunya begini, sendiri Kak. Inilah bukti bahwa kita tidak mengajak keluarga kita belajar. Ini kita gagal. Ini kasus yang baru-baru Pak. Kasus yang baru-baru ahad yang lalu kan. Bagaimana orang bapak ahli ibadah di masjid, ahli sedekah, ahli ilmu, tapi dia cuma belajar untuk dirinya. Dia cuma berzikir untuk dirinya. Dia tidak dakwai orang yang masuk dalam daftar keluarga dekatnya. Waktu dia meninggal Pak, hampir tidak disolati. Mau dikubur malam, anaknya masuk ada aliran sesat, masuk Syiah. Syukur alhamdulillah, cekatan dengan rahmat pertolongan Allah. Ada amalannya ini bapak pasti baik, ada amalannya mulia. Kenapa bisa 4 kiai ulama berkumpul sesudah subuh itu? Ketemu, bisanya berkumpul di tempat yang sangat berbeda. Semua punya maksud yang sama, selamatkan ini almarhum. Karena almarhum ini seorang ahli ibadah, seorang ahli sedekah, masih sempat diselamatkan Pak. Rencana dikuburkan jam 10 malam, tapi kuburannya tidak jadi karena keras tanahnya. Qadarullah, alhamdulillah tidak jadi, dipindahkan besok pagi. Kain kafannya kita ganti. Kain kafan Syiah Pak. Tanah Syiah, tanah Karbala dipersiapkan. Dan mungkin mau diurus ala kadarnya saja. Alhamdulillah kita cekatan segera ambil. Nah, saya tidak mau terjadi seperti itu Pak. Kita coba mengantisipasi ke depan. Siapa di antara kita yang mengurusi? Iya. Saya kira seperti itu Pak ya. Insyaallah wajib hukumnya untuk belajar penyelenggaraan jenazah. Minimal jenazah untuk orang yang kita wajib urus sebelum orang lain mengurusi. Jadi keliru sebagian orang begini, saya tidak mau datang Kak, saya tidak mau itu mengurusi jenazah. Ada ji Pak Imam, ada ji Pak, ada ji. Sebelum tim datang, sebelum tetangga datang, sebelum keluarga yang lain datang, sebelum pasti kita duluan. Ayo wajib Pak, wajib hukumnya untuk belajar. Terlalu banyak yang kita telantarkan. Belum lagi nanti perlakuan kita sesudah meninggalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Iya, saya kira demikian Pak ya. Mohon maaf segala kekurangannya. Qulu qouli hadza astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.